Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi solih dan solihahnya kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kelas 3, siap, semangat, dan pantang menyerah. Nah, Bu Anggun mau tanya nih, kalian sudah siap belum dalam melaksanakan pembelajaran hari ini? Bu Anggun berharap anak-anak sudah siap. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Pagi ini Bu Anggun kembali lagi membersamai Ananda kelas 3 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas pagi ini adalah membaca dongeng dan apa manfaat dari membaca dongeng. Yuk siapkan buku, pensil, dan LKS-nya. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat membaca dan mengetahui manfaat membaca dongeng. Ingatkah anak-anak apa saja yang perlu kita perhatikan ketika membaca dongeng? Nah, yang pertama ada lafal. Lafal merupakan pengucapan kata-kata secara jelas. Bu Anggun pernah menjelaskan ini pada minggu lalu. Sekarang contohnya, kita harus bisa membedakan huruf B, D, dan P pada sebuah kata. Contohnya pada kata sabar, sadar, dan kapar. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah nada suara dalam pengucapan dialog, yaitu tinggi rendahnya nada dalam dialog. Contohnya, nada orang marah, sedih, dan meminta maaf pasti berbeda-beda. Nada orang marah cenderung lebih tinggi dan tegas, seperti, "Hei, aku tidak suka jika kamu terus berbohong." Sedangkan nada sedih dan meminta maaf cenderung lebih rendah dan lembut, seperti, "Aku tidak bermaksud membohongimu, maafkan aku." Volume. Volume merupakan besarnya suara yang diterima oleh pendengar. Meskipun suara itu lembut, pendengar harus bisa mendengarkannya dengan jelas. Tadi, walaupun suara itu tinggi maupun suara itu rendah, pendengar harus bisa mendengarkannya dengan jelas. Yang keempat, mimik wajah atau ekspresi wajah. Ekspresi orang sedih, marah, bahagia pasti berbeda-beda. Nah, yang kelima adalah jeda. Jeda biasanya kita akan menemui tanda koma dan tanda titik. Tanda koma sebaiknya kita harus mengambil nafas terlebih dahulu jika kita menemukan tanda koma. Seperti, aku mempunyai bunga mawar, bunga melati, dan bunga anggrek. Nah, sedangkan tanda titik berarti kalian atau kita harus berhenti membaca sebentar, lalu kemudian melanjutkan lagi apabila masih ada teksnya. Kita senang membaca dongeng. Kira-kira apa ya manfaat dari membaca dongeng? Manfaat membaca dongeng. Yang pertama, dongeng akan membuat kita berimajinasi. Nah, imajinasi ini sangat penting bagi perkembangan daya pikir anak-anak. Imajinasi akan membantu anak berpikir kreatif dalam menghadapi dan merencanakan
penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Biasanya di dalam dongeng terdapat ide-ide yang baru dan kreatif. 2. Sarana untuk menanamkan etika dan nilai-nilai kehidupan. Nah, melalui karakter yang ada pada dongeng, anak-anak dapat belajar nilai-nilai kehidupan seperti nilai-nilai kejujuran, rendah hati, empati, sikap tolong-menolong, dan yang lainnya. Kemudian pesan moral akan memberikan kita kesan dan contoh yang baik bagi anak-anak. Yang ketiga, menambah minat baca anak. Dengan membaca dongeng, kita akan menjadi senang membaca dongeng-dongeng yang lainnya. Ketika kita sudah membaca satu dongeng dan kita sering, biasanya kita akan senang atau tertarik pada dongeng-dongeng yang lainnya. Yang keempat, menambah kosakata bahasa dan juga pengetahuan. Nah, dalam bacaan dongeng ada kata baru dan berbagai informasi yang bisa kita peroleh. Nah, biasanya informasi-informasi ini akan menambah pengetahuan kita, dan kata-kata yang tadinya kita belum mengerti, ketika kita sudah membacanya, kita akan menjadi paham. Yang kelima, mengasah cara berkomunikasi. Nah, biasanya saat mendengarkan dongeng atau mendongeng akan ada interaksi antara dua orang atau lebih. Nah, ini bagi yang mendongengnya atau mendengarkan dongeng secara bersama-sama, sehingga kita tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan nyaman. Kita tahu bagaimana cara menyampaikan dongeng kepada orang lain dengan baik dan dengan nyaman, sehingga si pendengar atau si pendongeng akan menjadi lebih senang ketika membaca atau mendengarkan dongeng. Sekarang anak-anak, coba bacalah buku LKS halaman 35, pembelajaran 1, pendalaman materi. Kemudian cobalah membaca dongeng Semut dan Belalang di hadapan ibu, ayah, kakak, atau saudaramu atau temanmu yang lain. Kemudian mintalah pendapat mengenai cara membaca dongengmu. Apakah intonasi, lafalmu, jeda dan volume serta mimik wajah ketika menyampaikan dongeng sudah sesuai? Atau mungkin volumenya ada yang kurang jelas? Mintalah pendapat orang yang mendengarkan dongengmu. Kemudian catatlah pada buku tulismu sebagai motivasi agar kamu lebih baik dalam membaca dongeng. Jika sudah, cobalah mengisi teka-teki yang ada pada buku LKS halaman 36 materi Bahasa Indonesia. Kemudian fotokan hasil pekerjaanmu kepada Bu Anggun. Bu Anggun tunggu ya. Jangan lupa fotokan atau dokumentasikan ketika kamu sedang mendongeng di hadapan ibu, ayah, kakak, saudaramu atau teman-temanmu. Bu Anggun tunggu ya. Sekian dari Bu Anggun. Apabila Bu Anggun ada salah ucapan, salah kata, salah perbuatan, salah informasi, Bu Anggun mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelas 3.